Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan pengalaman micro teaching saya pada SKB tahun 2023. Nah, jadi ini berdasarkan pengalaman saya ya. Nah, sebelumnya saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang sudah lulus pada tahap SKD dan akan melanjutkan ke tahap SKB. Nah, pada kali ini saya akan membagikan video atau pengalaman micro teaching saya. Jadi pada pengalaman micro teaching saya tahun lalu itu selama 25 menit micro teachingnya, dan selain mengajar saya juga ada sesi tanya jawab. Jadi sekitar 15 menit itu saya praktek mengajar dan sekitar 10 menit itu saya tanya jawab. Nah, apa aja sih yang harus termuat dalam materi yang diajarkan atau dalam praktek mengajar itu? Nah, yang pertama itu kita buka kelasnya menggunakan salam, dan jangan lupa mahasiswanya disapa gitu. Jadi misalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi semuanya, bagaimana kabarnya hari ini, begitu. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Setelah menanyakan kabar, barulah kita masuk ke materinya. Tapi sebelumnya, misalkan kalian kita review dulu materi yang sudah kita pelajari minggu lalu. Misalkan pada minggu lalu kita sudah membahas tentang turunan. Nah, pada minggu ini kita akan membahas tentang aplikasi turunan. Ya, begitu ya. Jadi kita coba tanya dulu ke mahasiswanya bagaimana materi minggu lalu, apakah sudah paham atau belum. Nah, sehingga baru kita masuk ke materi yang akan kita sampaikan. Nah, materi yang akan kita sampaikan dimulai dari tujuan pembelajaran. Jadi, teman-teman jangan lupa menyampaikan tujuan pembelajarannya. Kenapa? Karena itu sangat perlu dan sangat diperhatikan. Setelah menyampaikan tujuan pembelajaran, baru deh kita masuk ke penjelasan materinya. Nah, penjelasan materinya ini bisa berupa teori, dan setelah itu memberikan contohnya. Begitu. Nah, untuk penjelasan materinya jangan terlalu banyak materi yang disiapkan, karena sekitar 15-20 menit penyampaian materinya. Jadi jangan terlalu banyak materi yang disampaikan. Nah, cukup satu topik saja dan itu tersampaikan dengan baik. Nah, setelah menyampaikan teori dan contohnya, teman-teman bisa memberikan latihan ke mahasiswanya. Jadi kita anggap saja yang kita hadapi itu adalah mahasiswa. Jadi silakan, karena tadi contohnya sudah kita bahas, silakan kerjakan latihannya ya. Nah, kita tunggu sekitar 5 detik. Setelah itu kita anggap bahwa latihannya sudah selesai. Nah, setelah memberikan latihan, teman-teman bisa menyimpulkan materi yang sudah diajarkan. Jadi selanjutnya kita membuat kesimpulan atas materi yang sudah diberikan. Nah, kemudian setelah menyampaikan kesimpulan, teman-teman menyampaikan tugas untuk minggu depan. Nah, jangan lupa memberikan tugas pada materi PPT-nya, menyampaikan tugas yang akan dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Setelah itu, dari PPT itu harus termuat referensi atau buku yang digunakan. Usahakan ada buku internasional ya, jadi jangan buku nasional saja. Nah, kemudian jangan lupa memberikan link absen. Usahakan gunakan teknologi-teknologi untuk mempermudah dan memperlancar kelas teman-teman semua. Seperti misalkan kita gunakan presensi barcode gitu, sehingga mahasiswa tinggal men-scan saja barcode-nya untuk melakukan presensi. Nah, kemudian yang menjadi catatan saya pada saat SKB tahun lalu itu adalah dalam materi saya itu, saya tidak menyampaikan materi yang akan diajarkan pada minggu depan. Jadi setelah kesimpulan dan tugas, silahkan ditambahkan satu slide lagi, yaitu slide materi yang akan kita sampaikan minggu depan. Nah, kenapa? Agar mahasiswanya dapat mempersiapkan diri untuk masuk di kelas minggu depan. Jadi mahasiswa bisa baca-baca dulu nih materinya, atau cari tahu dulu, sehingga mahasiswa dalam
di kelas itu, ketika masuk kelas itu sudah punya gambaran. Nah, begitu pengalaman micro teaching saya. Nah, pada saat pembukaan kelas saya menggunakan bahasa Inggris. Jadi ketika sapaan, terus mengucapkan salam dan menyampaikan materi yang sudah dipelajari minggu lalu dan apa yang akan disampaikan minggu ini. Nah, itu saya gunakan bahasa Inggris. Nah, ketika sudah sampai ke teorinya, penjelasan materinya, saya menggunakan bahasa Indonesia. Tapi sebelum perubahan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, teman-teman bisa menyampaikan ini dulu. Misalkan untuk for easy to me and easy to you, I will use in bahasa, begitu. Jadi disampaikan saja untuk mempermudah kita dalam memahami materi, saya akan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, setelah itu baru berubah dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Jadi silahkan digunakan waktunya, daripada nanti kita menggunakan bahasa Indonesia, takutnya nanti teman-teman diminta untuk menutup kelas menggunakan bahasa Inggris atau diminta untuk menjelaskan materinya menggunakan bahasa Inggris. Jadi sebelum kita diminta, kita sudah mempersiapkan dulu gitu. Sudah mempersiapkan atau sudah kita lakukan terlebih dahulu. Nah, begitu pengalaman SKB saya pada tahun lalu. Nah, ini saya coba tampilkan PPT saya. Nah, mungkin ini bisa jadi referensi untuk teman-teman semua ya dalam membuat PowerPoint-nya. Di PPT saya ini juga masih belum lengkap dan masih banyak yang harus ditambahkan gitu ya. Silahkan teman-teman tambahkan untuk penyempurnaan materinya. Oke, jadi di halaman awal ini adalah halaman tentang pertemuan keberapa minggu ini, yaitu pertemuan keempat, dan materinya apa, yaitu materinya limit. Nah, di halaman ini atau di setiap slide saya itu ada logo kampusnya. Jadi silakan teman-teman tambahkan logo kampus pada setiap slide materinya. Logo kampus, terus logo kampus Merdeka, karena kan kita kurikulum MBKM ya, kurikulum kampus Merdeka belajar gitu. Merdeka Belajar Kampus Merdeka, sorry. Terus jangan lupa logo Tutwuri Handayani, dan silakan dicari tahu untuk PTN yang dituju itu apakah masih Satker atau PTN BLU atau sudah PTN BH gitu ya. Selanjutnya untuk di slide kedua, di sini saya mereview apa materi yang sudah saya sampaikan minggu lalu gitu. Jadi apa yang sudah kita pelajari, yang pertama tentang fungsi dan grafik, yang kedua tentang operasi pada fungsi, dan yang ketiga itu adalah fungsi trigonometri. Nah, pada minggu ini, di slide ketiga itu saya sampaikan bahwa pada minggu ini kita akan mempelajari tentang limit, begitu, tentang limit. Nah, baru deh kita masuk tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat menjelaskan definisi dari limit secara intuitif. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan definisi limit kanan dan limit kiri. Jadi jangan banyak-banyak ya, karena kan ini materi yang akan kita sampaikan dengan durasi waktu 15 sampai 20 menit begitu. Nah, setelah itu saya masuk ke materinya. Di sini ada beberapa materi. Setelah itu ada contohnya. Nah, setelah contoh itu ada kesimpulan gitu ya. Nah, setelah contoh itu ada kesimpulan pada hari ini dan tugas untuk dikumpulkan minggu depan. Setelah tugas itu ada referensi, dan di sini ada barcode untuk presensi, mahasiswa melakukan presensi. Dan untuk diskusi selanjutnya atau untuk diskusi di luar kelas, nanti disampaikan saja, mahasiswanya bisa menghubungi lewat email atau e-learning begitu ya. Kemudian ditutup kelasnya, jangan lupa kelasnya ditutup. Nah, jadi kekurangan dari materi atau PPT saya ini yaitu saya tidak menyampaikan materi yang akan disampaikan minggu depan. Jadi silakan ditambah satu slide lagi yang berisikan tentang materi yang akan dipelajari minggu depan. Nah, itu untuk materi SKB-nya gitu. Untuk PPT micro teaching-nya. Nah, di sini kalian harus konsisten ya. Kalau misalkan kita gunakan di setiap slide-nya itu bahasa Inggris, nah itu harus bahasa Inggris semua.
atau kalau bahasa Indonesia semua. Kenapa? Karena di sini kan dilihat juga kekonsistenan kita dalam menyusun materinya. Nah, kenapa saya gunakan bahasa Inggris di sini? Karena saya takut, saya sudah mempersiapkan kalau misalkan nanti tiba-tiba diminta menyampaikan materi dalam bentuk bahasa Inggris. Jadi kalau materinya sudah, PPT-nya sudah dalam bentuk bahasa Inggris, kan kita tinggal menyampaikan saja, begitu. Dan setelah saya praktek mengajar, itu saya ada tanya jawab sekitar 10 menit. Jadi itu beda-beda ya, setiap kampus itu ada yang hanya praktek mengajar saja, setelah itu selesai. Tetapi kalau yang saya hadapi kemarin itu adalah saya praktek mengajar dulu sekitar 15 menit, dan setelah itu saya ada tanya jawab. Nah, ketika tanya jawab itu saya diminta menampilkan RPS. Jadi teman-teman silahkan disiapkan RPS-nya. Kenapa? Karena siapa tahu itu diminta tampilkan atau bisa jadi tidak gitu. Tapi silahkan disiapkan saja untuk RPS-nya. Kemudian yang saya siapkan juga adalah buku referensinya. Misalkan referensi kita ada 3, disiapkan saja salah satu bukunya. Takutnya nanti diminta tampilkan. Nah itu. Kemudian ketika tanya jawab itu setelah micro teaching, saya juga ditanya tentang MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Apa itu MBKM? Terus kegiatan-kegiatannya itu apa saja? Nah itu saya diminta jelaskan. Jadi teman-teman silahkan dipersiapkan dirinya untuk micro teaching. Tapi ini berdasarkan pengalaman saya ya, jadi bisa jadi di setiap kampus itu berbeda yang ditanya, terus berbeda juga misalkan ada tanya jawab atau tidak. Nah, ini untuk sharing pengalaman micro teaching saya tahun lalu. Nah, semoga teman-teman semua dilancarkan untuk tes SKB-nya, baik itu micro teaching, wawancara, atau SKB CAT, dan bisa menjadi CPNS tahun 2024. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.